Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Pramesti, NIM 0306252058. Di samping saya Nurul Ilmatri Sabila dengan NIM 0306251259. Di sini kami akan membahas materi tentang pendidikan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pendidikan global. Pendidikan global adalah pendekatan pembelajaran yang membantu peserta didik memahami berbagai isu dunia yang saling berkaitan. Pendidikan global, siswa tidak hanya mempelajari kondisi lingkungan sekitar, tetapi juga memahami bagaimana peristiwa di suatu negara dapat mempengaruhi negara lain. Tujuannya adalah membentuk generasi yang memiliki wawasan internasional, toleransi, serta kemampuan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Ada pengertian pendidikan global. Pendidikan global merupakan proses pendidikan yang memberikan pemahaman tentang hubungan dan ketergantungan antar negara serta antar bangsa. Pendekatan ini menghubungkan isu lokal, nasional, dan global sehingga siswa mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, pendidikan global juga bertujuan membentuk peserta didik yang kritis, responsif, dan mampu menghargai keberagaman budaya di dunia. Tujuan utama pendidikan global ada 3 tujuan utamanya pendidikan global, yaitu ada 1, kesadaran sistematik, membantu siswa memahami bahwa dunia adalah satu sistem yang saling terhubung. Setiap tindakan manusia dapat memberikan dampak bagi lingkungan. 2, apresiasi pluralitas, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan budaya, agama, bahasa, dan cara hidup, mengurangi prasangka serta diskriminasi. 3, berpikir kritis dan solutif, melatih siswa menganalisis masalah global secara mendalam, mendorong siswa mencari solusi yang bijaksana terhadap tantangan dunia. Karakteristik pendidikan global bersifat universal dan inklusif. Pendidikan global membahas isu-isu kemanusiaan yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang negara, ras, atau budaya. Integrasi atau global lokal. Masalah global selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami. Orientasi harmoni dan perdamaian pendidikan global menanamkan nilai kerjasama, toleransi, penyelesaian konflik secara damai, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Cakupan ruang lingkup materi. Materi pendidikan global sangat luas dan mencakup perdamaian dan HAM, penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial, ekologi global, isu perubahan iklim, polusi dan pelestarian lingkungan, sains, teknologi, dan ekonomi, dampak perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan ekonomi global, keragaman budaya, pelestarian budaya dunia, serta penghargaan terhadap perbedaan budaya, lingkungan, dan kemiskinan. Kerusakan lingkungan hidup, masalah seperti pemanasan global, deforestasi, dan pencemaran tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi menjadi bertanggung jawab secara bersama seluruh dunia. Kemiskinan dan kesenjangan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Isu konflik dan disrupsi iptek. Konflik dan krisis kemanusiaan, perang dan konflik dapat menyebabkan pengungsian, pelanggaran HAM, serta ketidakstabilan sosial. Pendidikan global membantu siswa memahami akar masalah dan pentingnya perdamaian. 5. Materi kita yang kelima itu ada cangkupan ruang lingkup.
penjelasannya itu materi pendidikan global itu sangat luas dan mencakup ada perdamaian dan HAM, penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang kedua itu ada ekologi global, isu perubahan iklim, polusi dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga itu ada sains, teknologi dan ekonomi, dampak dan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi global. Yang keempat itu ada keberagaman budaya, pelestarian budaya dunia serta penghargaan terhadap perbedaan budaya. Ada isu lingkungan dan kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, masalah seperti pemanasan global, deforestasi dan pencemaran tidak hanya berdampak pada suatu negara, tetapi itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh dunia. Kemiskinan dan kesenjangan. Di kemiskinan dan kesenjangan itu dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu diperlakukan kerjasama internasional untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Isu konflik dan disrupsi iptek. Konflik dan krisis kemanusiaan itu, perang dan konflik dapat menyebabkan pengungsian, pelanggaran HAM, serta membuat ketidakstabilitasan sosial. Pendidikan global membantu siswa memahami akar masalah dan pentingnya perdamaian. Disrupsi digital dan etika iptek, kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoak, kejahatan siber, dan penyalahgunaan teknologi. Karena itu, literasi digital dan etika itu sangat penting. Saling ketergantungan bangsa. Di era globalisasi tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Hubungan antar bangsa sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Negara-negara saling membutuhkan dalam bidang ekonomi, energi, pangan, dan teknologi. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah global seperti bencana, pandemi, dan konflik. Sinergi global dan multikultural. Perluasan toleransi. Pendidikan global memperkuat pendidikan multikultural sehingga siswa mampu menghargai keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Warga dunia. Global citizen. Siswa dibentuk menjadi warga dunia yang peduli terhadap masalah global, namun tetap menjaga identitasnya dan budaya bangsanya sendiri. Implementasi praktis dalam kelas IPS. Studi kasus aktual. Guru dapat menggunakan isu nyata seperti perubahan iklim, konflik internasional, atau kemiskinan global sebagai bahan diskusi. Pembelajaran aktif. Siswa dilibatkan dalam debat, simulasi sidang internasional atau proyek kolaboratif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Proyek empati sosial. Kegiatan sosial dan lingkungan dapat dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Ada refleksi akademis. Inti dari pendidikan global itu adalah bentuk mengajak kita untuk berpikir secara logika dalam bertindak secara lokal. Artinya, kita memahami persoalan dunia tetapi tetap memberikan kontribusi nyata dari lingkungan terdekat kita. Dengan pendidikan global, siswa diharapkan menjadi pribadi yang terbuka, bijaksana, toleran, dan mampu menghadapi tantangan dunia di masa depan. Sekian pembahasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.